Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kali ini berjumpa dengan siapa? Sudah kenal saya ya? Ya, ini kalian berjumpa dengan Pak Ulil Albab. Mungkin di kelas-kelas sebelumnya, waktu kalian kelas 1 atau mungkin kelas 2 sampai kelas 4 sudah pernah melihat Pak Ulil. Tapi kita belum pernah belajar bersama di dalam kelas karena memang Pak Ulil biasanya kalau mengajar itu di tahun-tahun sebelumnya yang mengajarnya itu hanya kelas 6. Dan kebetulan untuk tahun ini Pak Ulil mendapat amanah untuk mengajar juga murid-murid Nabi Muhammadiyah yang ada di kelas 5. Nah, saat ini kelas 5 itu berarti ya angkatannya kalian yang kemarin naik dari kelas 4, berarti angkatannya siapa itu? Mbak Siva. Mbak Siva itu adiknya Mbak Alia ya, Pak Ulil sempat kenal. Terus Mbak Bintang, Mas Ilham, ya beberapa lah. Insya Allah nanti kita seiringnya waktu bisa saling kenal semuanya satu sama lain. Ya memang kalau pembelajarannya kita bisa bertemu di sekolah, langsung duduk bersama, kita bisa berdiskusi, mungkin kita akan lebih cepat mengenal ya. Kita bisa berdiskusi banyak, ngaji bersama dan belajar bersama. Tapi karena memang ini kondisinya seperti ini, jadi kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pak Ulil harap kalian tetap semangat belajar dan nantinya juga ya ilmu yang apapun kalian dapat nanti dari video ini dari Pak Ulil ataupun video-video lainnya dari Bapak Ibu guru yang lain, kalian juga bisa menyerapnya, mengambil ilmunya dengan sebaik mungkin. Oke ya. Untuk pertemuan kali ini, dalam video kali ini Pak Ulil akan mengajak kalian belajar pelajaran SBDP ya. Untuk pelajaran SBDP ini yang pertama kita akan membahas terkait gambar. Nah, kalian mungkin sudah pernah tahu atau mungkin menggambar ya kan, gambar itu sebenarnya apa? Nah, kalian pasti sudah tahu. Namun untuk di kelas 5 pelajaran pertama SBDP ini kita akan membahas terkait gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi itu? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Sebelum kita memulai diskusi pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti anak-anak tetap semangat mengikuti dari awal sampai selesai dan nantinya kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke, siap. Nah, sebelum Pak Ulil mulai materinya, kalian pernah melihat gambar kan anak-anak? Nah, gambar itu banyak. Ya apapun yang kalian lihat, ya kan biasanya di buku, di majalah, di televisi, kalian pasti sering melihat apa itu gambar, termasuk di layar kalian ini gambar. Nah, gambar tapi berisi tulisan. Ternyata tulisannya apa ini? Gambar cerita. Nah, kenapa kok dinamakan gambar cerita? Nah, kita akan cari tahu gambar cerita itu apa. Karena kalian di kelas 5 ini harus mengerti dan nanti bisa membuat gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, kadang kalau kita melihat majalah atau koran, di situ kan ada gambarnya. Entah itu mungkin gambarnya itu berupa foto langsung, foto asli ya, misalnya suatu kejadian, misalnya ada kegiatan jual beli di pasar, difoto oleh wartawan, dimasukkan ke dalam halaman koran. Nah, itu namanya termasuk gambar cerita. Atau mungkin dia tidak berupa foto langsung, misalnya gambarnya berupa lukisan, ya lukisan tangan, atau nanti misalnya sketsa. Nah, itu juga merupakan bisa jadi termasuk gambar cerita. Apa bedanya gambar cerita dengan gambar biasa? Nah, ini tadi gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian. Jadi kalau kita melihat gambar, suatu gambar ya, entah itu di majalah, di koran, di buku, atau di televisi, ya kan. Dan ketika kita melihat gambar itu, kita langsung bisa berpikir, oh ada suatu peristiwa, oh ini menjelaskan sesuatu. Nah, itu berarti gambar cerita. Tapi kalau gambar biasa, gambar yang bukan gambar cerita, ketika kita melihat gambar itu ya sudah biasa aja. Kita tidak langsung berpikir apa-apa, tidak ada keinginan di dalam otak kita untuk menebak-nebak. Ya sudah, gambar gitu aja, kita tidak memikirkannya. Tapi ketika kita melihat gambar cerita, dengan sendirinya otak kita akan berpikir, oh ini menunjukkan suatu peristiwa. Misalnya kalian melihat gambar di mana gambar itu tadi
ada gambar itu menunjukkan peristiwa jual beli, foto orang yang sedang berjual beli di pasar. Sedangkan gambar yang satunya hanya gambar misalnya daun. Pasti nanti yang kalian pikirkan itu yang gambar jual beli. Maksudnya pikiran kalian akan kemana-mana. Kalian bisa menebak-nebak, oh itu suasana orang sedang jual beli. Ada yang menjual, ada yang dijual. Di situ kalian akan menebak-nebak dan bisa bercerita dengan sendirinya di dalam otak kalian. Tapi kalau tadi yang gambar daun, mungkin kalian istilahnya itu tidak peduli, ya sudah itu gambar. Nah, gitu ya. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu kejadian. Nah, ini juga biasanya gambar cerita itu ada yang sifatnya tidak tunggal. Bisa jadi itu gambarnya hanya satu, tapi bisa jadi itu gambarnya beberapa atau banyak, namun di antara beberapa gambar ini saling terhubung. Nah, jadi antara gambar satu dengan gambar berikutnya lagi itu memiliki rangkaian. Jadi kita bisa membuat cerita dari gambar-gambar itu. Nah, gambar cerita juga memiliki nama lain, yaitu gambar ilustrasi. Apa anak-anak? Ya, gambar ilustrasi. Ya, diingat-ingat ya. Gambar cerita itu nama lainnya adalah gambar ilustrasi. Ya, jadi ilustrasi itu menceritakan. Nah, jadi kalau kita mungkin dulu kamu waktu duduk di kelas 4 atau sebelumnya pernah mendengarkan istilah ilustrasi. Nah, ilustrasi itu nama lainnya adalah menggambarkan, menceritakan. Berarti gambar cerita itu nama lainnya gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi biasanya juga mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya dan memperjelas suatu bacaan. Nah, mungkin kalian di buku-buku kalian, buku pena lah, atau mungkin buku-buku kalian yang berisi pelajaran, pasti kadang kalian akan menjumpai di halaman buku tersebut itu isinya teks bacaan materi, tapi di situ juga ada gambarnya. Nah, gambar itu tujuannya untuk memahamkan kalian agar lebih yakin dengan apa yang kalian baca. Misalnya kalian pelajaran SKI, SKI-nya itu misalnya terkait materi kehidupan masyarakat di Mekah. Pasti kita umumnya akan menjumpai di teks tersebut biasanya ada gambar misalnya orang-orang yang sedang berada di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian misalnya atau gambar lainnya itu gambar Masjidil Haram dengan lingkungannya. Nah, itu maksudnya apa? Dengan kita melihat gambar itu, dengan sendirinya kita bisa memahami bahwa oh, orang-orang di Masjidil Haram itu seperti itu aktivitasnya. Padahal itu hanya dengan gambar. Meskipun gambarnya itu tidak bergerak, tapi kita bisa menghubungkan gambar itu dengan bacaan yang ada di sampingnya. Nah, biar itu kadang membuat kita tidak bosan. Jadi ketika kita belajar bacaan yang panjang lebar, itu dengan adanya tambahan gambar itu kita bisa lebih nyaman untuk membaca itu, tidak cepat bosan dan lebih mudah memahami. Misalnya pelajaran matematika, biasanya kadang kita ada penjumlahan. Nah, dulu waktu kalian TK, biasanya itu kan bukunya atau majalahnya itu kan kalau penjumlahan misalnya ada gambarnya, misalnya kelereng. Ini ada kelereng 5, terus ditambah dengan kelereng 3, nanti sama dengan kelereng 8. Itu kalau kalian waktu sudah masuk NI itu kan cuma berapa jumlah 5 tambah 3. Nah, nanti kalian menjawab 8. Tetapi ketika kita TK, itu 5 ditambah 3 itu tidak hanya cukup 5 plus 3 di bukunya, tapi biasanya 5-nya ini nanti di atasnya ada gambar kelereng 5 atau mungkin buah-buahan jumlahnya 5. Terus nanti ditambah 3, nanti di atas angka 3 ini juga ada kelereng atau buah-buahan sebanyak 3. Nah, itu gambar-gambar kelereng, buah-buahan atau jenis-jenis yang lainnya yang biasanya kalian temui di buku-buku TK itu juga termasuk gambar ilustrasi. Itu tujuannya untuk memahamkan kalian agar lebih mudah mengerjakan soal-soal tersebut. Mudah ya? Nah, tujuannya tadi jelas ya. Pertama, memperindah bacaan. Kedua, memperjelas atau menegaskan isi bacaan itu. Ketiga, menerangkan isi bacaan. Dan yang terakhir, kejadian peristiwa dapat berupa gambar itu bisa dijelaskan. Ya, intinya gambar itu lebih memahamkan kita dengan apa yang kita baca. Nah, coba kalau kalian membaca buku tapi isinya tulisan semua, pasti cepat bosan ya.
cepat bosan dan mungkin malah tidak paham. Tapi ketika buku bacaan yang kita baca ada gambarnya, dengan sendirinya kita tuh tidak bosan ya. Mungkin kalau bosan itu ya agak bosan-bosan sekali, masih mau minat untuk melihatnya karena tadi ada gambarnya. Karena anak-anak kan biasanya seperti itu, lebih suka membaca buku yang ada banyak gambarnya ketimbang yang hanya tulisan saja. Yang enggak ya cuma anak-anak, orang dewasa pun lebih tertarik membaca bacaan itu pasti yang ada gambarnya. Nah, karena inilah tujuan dari gambar ilustrasi atau gambar cerita, untuk mempermudah pemahaman suatu bacaan dan memperjelas ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar ilustrasi berupa foto. Nah, ini ya yang pertama muncul ini foto siapa? Ini Presiden Republik Indonesia loh ya. Yang ketiga yaitu almarhum B.J. Habibie. Nah, ini gambar ilustrasi. Maksudnya apa? Ini contohnya, gambar ini biasanya dimuat di dalam majalah. Misalnya ada majalah atau koran, yang mana majalah atau koran itu membahas terkait profil atau membahas kehidupan almarhum B.J. Habibie sejak kecil sampai dewasa. Nah, itu pasti di situ agar lebih menarik. Biasanya nanti di samping bacaan itu disertakan foto asli dari Pak Habibie ini. Nah, ini contohnya. Ya kan, daripada cuma tulisan kan pasti anak-anak bosen atau mungkin malah nggak tahu mana sih yang namanya Pak Habibie. Nah, mungkin dengan adanya gambar ilustrasi berupa foto seperti ini, kalian bisa tahu langsung, oh ini wajah dari Pak Habibie. Seperti itu. Nah, gambar ilustrasi berupa foto juga ada yang berupa gambar tangan. Nah, ini coba digambar yang ini. Nah, yang Paul orek-orek pakai warna kuning ini. Ini gambar apa? Ya, itu tadi gambar sekumpulan burung. Nah, mungkin ada bacaan yang membahas terkait suasana, misalnya cerita sekawanan burung di hutan. Nah, itu kalau ada judul bacaan seperti itu, kemudian ada ceritanya, akan lebih menarik ketika di dalam cerita itu juga kita beri gambar. Nah, ini contohnya gambar seperti ini. Nah, ya itu ya. Jadi gambar ilustrasi itu bisa dua jenis, yaitu berupa foto asli juga lukisan tangan seperti tadi. Nah, jenis-jenis gambar ilustrasi, kalau tadi jenis berupa apa ya istilahnya ya, objeknya asli apa tidak. Kalau yang tadi kan foto asli, yang satu lukisan tangan. Kalau yang ini jenis gambar ilustrasi berupa kegunaannya. Nah, yang pertama gambar kartun, berfungsi untuk menghibur, berisikan humor, biasanya tokohnya binatang atau manusia. Nah, yang berikutnya gambar realis. Gambar realis, gambar yang sesuai dengan keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan letaknya. Nah, ini maksudnya gini, Cak. Kalau kalian kadang melihat gambar, itu kan ada yang istilahnya seolah-olah gambar itu tuh hanya untuk hiburan. Misalnya ada gambar orang, misalnya terus kepalanya dibesarkan, atau mungkin gambar orang naik motor tapi orangnya terlihat lebih besar dari motornya. Nah, itu namanya gambar kartun. Jadi itu sekedar sebagai hiburan untuk mendukung agar bacaan itu lebih menarik. Nah, namun yang satunya ada juga gambar yang sifatnya itu untuk mendukung bacaan tapi sekaligus menjelaskan kondisi aslinya, ya, mendukung bacaan dan menjelaskan kondisi aslinya, yaitu gambar realis, ya, gambar realis ini. Nah, ini mencerita gambar ini, dari gambar ini coba anak-anak bisa menebak ini kira-kira menjelaskan tentang apa. Ya, ini suasana orang-orang sedang ramai di pasar. Nah, ini jadi sesuai kondisi aslinya. Terus kalau Pak Oli tanya, kalau berdasarkan jenisnya tadi ini gambar ini termasuk foto apa lukisan? Nah, ini termasuk lukisan ya, bukan foto asli. Oh iya, ini contoh tadi yang gambar kartun. Nah, ini apa kan? Nah, ini tokoh apa ini? Tokoh yang di televisi ya, Dora. Nah, ini filmnya namanya Dora the Explorer. Ini kan ada gambar orang dengan beberapa hewan, tapi orang dan hewannya ini bukan foto asli, melainkan gambar tangan, ya, karya ini, karya tangan yang dibuat melalui digital atau komputer dan fungsinya ini sebagai kartun, tidak realis, ya, tidak nyata. Kan tidak ada tokoh Dora itu dalam kehidupan asli. Tapi kalau yang gambar realis ini kan memang ada suasana di pasar. Tapi kalau
tokoh asli Dora memiliki sahabat burung, monyet dan apa ini? Sweeper ya, ini nama tokohnya ya. Musang itu kan nggak ada. Nah, jadi sebagai hiburan saja. Nah, selanjutnya jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama jenis gambar karikatur. Oh, ini kelanjutannya tadi. Tadi kan ada realis, kemudian kartun, dan berikutnya ini ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan. Nah, tadi ini contohnya yang kepalanya dibuat lebih besar, terus atau artinya yang dibuat melebih-lebihkan. Objeknya berupa karakter lucu dan aneh, biasanya mengandung kritikan atau sindiran. Nah, itu di dalam gambar ini kan tertulis bocor dong. Nah, maksudnya ya bocor itu soal ujiannya. Nah, itu kan realita kehidupan saat ini, banyak orang yang ingin lulus ujian tapi dengan cara curang ya, mengharapkan adanya kebocoran soal. Maksudnya itu berarti bertindak curang. Ini kan sindiran di dalam kehidupan nyata. Nah, cara menyindirnya ya bisa melalui gambar karikatur ini. Berikutnya ada gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif berarti gambar yang biasanya digunakan untuk membuat dekorasi. Dekorasi itu pelengkap atau mungkin hiasan pada suatu benda. Nah, ini biasanya contoh gambar ikan itu kan dekoratif. Misalnya ini digambar di dinding atau mungkin bahkan di kain ya kan, ini di kain berarti kan misalnya dibuat di kain, di batik ya istilahnya ya. Nah, ini termasuk gambar ilustrasi dekoratif ya. Terus, nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Pasti setelah kalian mengetahui penjelasan gambar ilustrasi, kalian sangat tertarik ya kan. Nah, nanti Paul akan mengajak kalian untuk membuat gambar ilustrasi, tapi di pertemuan berikutnya. Syukur-syukur nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka langsung, ya tidak melalui layar gadget seperti ini. Misalnya waktu luring atau kalau kita sudah diizinkan berkumpul di madrasah, kita duduk bareng nanti. Biasanya dulu di kelas 6 Pak Ulil ajari untuk membuat gambar ilustrasi secara langsung. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya, mari kita ulangi kembali ya. Pada video ini kita sudah belajar terkait apa tadi? Gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Gambar ilustrasi mempunyai nama lain yaitu gambar apa tadi? Gambar bercerita ya. Fungsinya jelas ya, fungsinya jelas untuk menjelaskan bacaan, untuk memperkuat isi bacaan, untuk menambah keindahan suatu bacaan agar lebih menarik. Nah, berdasarkan objeknya, gambar ilustrasi dibagi dua, yaitu foto asli, gambar foto berarti asli. Yang kedua adalah gambar lukisan, berarti bukan asli, ya kan? Terus kemudian untuk jenis-jenisnya, yang pertama tadi ada gambar ilustrasi yang dekoratif. Dekoratif berarti untuk hiasan, misalnya di batik atau di dinding. Kemudian ilustrasi realis ya, gambar ilustrasi realis yaitu menceritakan suatu kondisi nyata dalam masyarakat. Misalnya tadi ada lukisan orang-orang jual beli di pasar. Setelah realis tadi ada apa? Ada apa tadi? Kartun ya kan. Gambar ilustrasi kartun berarti dia sifatnya hanya hiburan. Nah, terus tadi ya apa itu Cak? Yang sifatnya untuk mengkritik apa namanya? Ya, karikatur ya. Nanti bisa dilihat tampilannya di video sebelumnya. Nanti diulang-ulang saja videonya agar kalian bisa lebih paham. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk membuat gambar ilustrasi. Kalau kalian ingin mencobanya di rumah dulu ya silahkan, tapi ini bukan tugas dari Pak Olil untuk pertemuan kali ini. Yang penting kalian paham dulu apa yang disebut dengan gambar ilustrasi, fungsinya juga untuk apa ya, seperti itu. Semoga paham. Jika kurang paham nanti silakan diulang-ulang videonya. Kalau masih kurang paham boleh diskusi langsung dengan Pak Ulil dengan cara chat melalui WhatsApp-nya Pak Ulil. Nanti ada di grup ya, di grup kelas 5 itu ada namanya Pak Ulil semua ya. Demikian, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan kalian paham. Jika ada kesalahan Pak Ulil mohon maaf, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, dan yang paling penting adalah menjaga ibadahnya. Ya kan, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.